Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah pelajaran akidah akhlak yang membahas kelanjutan kemarin ya. Sekarang yang membahas Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman, petunjuk dan pembimbing bagi umat Islam. Sebagai pedoman dan petunjuk, maka Al-Quran harus dibaca, dipahami, dihayati, selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dibaca saja, tapi dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dan pedoman pertama dalam ajaran agama Islam. Al-Quran berisi aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, sudah tentu kita berpedoman kepada Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran satu-satunya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpelihara keasliannya sampai akhir zaman, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Itu anak-anak. Al-Quran itu dipelihara oleh Allah. Apa buktinya anak-anak? Buktinya, misalnya ya, kalau ada tulisan-tulisan Al-Quran, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sengaja merubah isi Al-Quran, tulisan Al-Quran, itu akan segera diketahui anak-anak oleh umat Islam. Mengapa? Karena umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia juga ini anak-anak, banyak yang menghafalkan Al-Quran. Dengan adanya banyak orang yang menghafalkan Al-Quran ini anak-anak, sudah tentu kalau ada Quran sedikit saja yang berubah langsung diketahui dan dibenarkan. Inilah sebagai bukti bahwa Allah itu menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Oleh karena itu anak-anak, kalau kalian menghafalkan Al-Quran ya, saya doakan ya anak-anak semua bisa hafal Al-Quran 30 juz ya anak-anak ya. Itu sudah tentu anak-anak, kalau kalian menjadi penghafal Al-Quran itu sudah tentu kalian ikut memelihara, menjaga kemurnian Al-Quran. Pahalanya besar sekali anak-anak menjadi penghafal Al-Quran itu ya. Al-Quran pada saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW langsung disampaikan kepada para sahabat. Begitu menerima wahyu Al-Quran melalui malaikat Jibril ya, dari Allah melalui malaikat Jibril, itu langsung disampaikan kepada para sahabat. Kemudian beliau menyuruh mereka menghafalkannya dan memerintahkan kepada penulis wahyu agar menulisnya pada pelepah kurma. Jadi kalau menerima wahyu itu langsung para sahabat itu suruh menghafalkan dan disuruh menulis. Menulisnya itu bukan di buku tulis atau di kitab, tidak. Dulu nggak ada kertas. Menulisnya di pelepah kurma, di batu-batuan atau di tulang belulang. Penulis wahyu terkenal pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mushaf Al-Quran mulai dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Dulu itu anak-anak Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu ya, yang berupa lembaran-lembaran itu berserakan di mana-mana. Artinya tidak terkumpul jadi satu anak-anak. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini anak-anak, atas usulnya siapa anak-anak? Usulnya sahabat Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran ini dikumpulkan jadi satu pada masa pemerintahan atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mengusulkan siapa? Yang mengusulkan Umar bin Khattab. Mengapa anak-anak kok dilakukan pengumpulan Al-Quran? Karena pada waktu itu ada 70 sahabat Nabi yang hafal Al-Quran gugur di medan perang Yamamah. Perang Yamamah itu saat itu kaum muslimin itu menumpas kaum pemberontak dan nabi palsu. Dulu itu zaman dulu itu sudah banyak anak-anak orang yang mengaku-ngaku nabi palsu. Sekarang kan juga ada ya anak-anak ya, tapi itu sudah ada sejak dulu. Nah itu ditumpas pada waktu perang Yamamah itu, dan penghafal Al-Quran banyak yang gugur anak-anak. Dikhawatirkan kalau banyak yang gugur, Al-Qurannya bisa hilang ya, makanya dikumpulkan, dijadikan satu ya. Bagi umat Islam, belajar Al-Quran merupakan kewajiban yang utama. Belajar Al-Quran harus dimulai sejak kecil. Selain membaca juga harus mengajari, memahami arti dan maksud yang terkandung di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti kalian itulah anak-anak, menghafalkan Al-Quran itu bagus sekali ya. Adapun adab-adab membaca Al-Quran sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Jadi bersuci, berwudu, pakaiannya suci dan berwudu, artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Kemudian membaca di tempat yang suci atau bersih, jangan di kamar mandi anak-anak. Kamar mandi itu kotor ya, nggak boleh ya. 3. Dimulai membaca ta'awud dan basmalah. Jadi kalau mau membaca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Kemudian membaca dengan tartil. Tartil itu tenang, pelan, dan baik menurut ilmu tajwid. Kemudian 5. Membaca dengan suara merdu, suara enak ya, nggak boleh ele-elean maca Quran, nggak boleh, harus bagus, dimerdukan ya. Kemudian 6. Diakhiri dengan bacaan tasdik. Tasdik itu apa sih? Shadaqallahul adzim. Habis baca Quran, Shadaqallahul adzim. Itu adalah tata cara membaca Al-Quran. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.